Sebelumnya, di Noragami, Yato bersama Yukine akhirnya berhasil mengalahkan Rabu. Hiyori berhasil diselamatkan dan kini semuanya kembali seperti biasa. Yato kembali menjalani rutinitasnya, yaitu mengabulkan permintaan manusia. Sementara Hiyori kembali bersekolah seperti biasa. Suatu hari, Yukine bertanya sampai kapankah Yato akan terus menghindar dari Bishamon. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di season sebelumnya, Bishamon sangat ingin membunuh Yato. Yukine penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara Yato dan Bishamon. Namun, Yato tetap merahasiakan semua itu. Dia hanya meminta Yukine untuk menjauh dari Bishamon. Yukine pun menjadi semakin penasaran. Dia pun pergi ke pinggir sungai untuk menenangkan pikiran. Kemudian, tiba-tiba datang seseorang yang seumuran dengannya. Yukine sangat terkejut mengetahui bahwa ada orang yang bisa melihatnya. Kemudian, orang tersebut memperkenalkan diri. Dia bernama Suzuha dan dia adalah seorang Shinki. Mulai dari sini, Yukine akhirnya memiliki teman yang seumuran dengannya. Mereka pun saling menceritakan majikan mereka masing-masing. Lalu Yukine sekali lagi terkejut mengetahui fakta bahwa Suzuha adalah senjata suci milik Bishamon. Malam harinya, Yukine memutuskan untuk jujur kepada Yato. Dia memberitahu bahwa Suzuha adalah senjata suci milik Bishamon. Sementara itu, di tempat Bishamon, dia sedang menahan rasa sakit akibat dosa-dosa yang diperbuat oleh senjata sucinya. Tidak seperti Yato, Bishamon adalah dewa yang memiliki banyak sekali senjata suci. Karena saking banyaknya, dia sampai tidak bisa memberikan perhatian kepada mereka satu persatu. Beberapa orang merasa iri, dan hal tersebut memberikan rasa sakit kepadanya. Namun anehnya, meskipun Bishamon merasakan rasa sakit, namun dia tidak pernah berniat untuk mencari siapa penyebabnya. Dia memilih untuk menahan rasa sakit tersebut dan berobat ke dokter pribadinya bernama Kugaha. Kugaha sendiri juga termasuk senjata suci yang bertugas sebagai dokter di tempat Bishamon. Malam harinya, Kazuma melihat tanda kontaminasi siluman pada tubuh Bishamon. Artinya sudah jelas bahwa ada salah satu senjata suci yang berbuat dosa. Tak lama kemudian, Kazuma segera meminta seluruh senjata suci untuk berkumpul di satu ruangan. Kazuma sendiri adalah seorang ajudan dari Bishamon. Dari semua senjata suci, dia memiliki jabatan yang paling tinggi. Oleh karena itulah, dia memiliki wewenang untuk mengumpulkan semua orang. Kazuma dengan tegas mengatakan bahwa di antara mereka ada yang berbuat dosa. Dia meminta orang yang dimaksud untuk segera mengaku, lalu akan segera dilakukan ritual penyucian. Namun, tidak ada satupun yang mengaku. Hal ini pun membuat Kazuma terpaksa melakukan pengecekan tubuh satu persatu. Pengecekan tubuh ini dilakukan dengan bantuan dokter Kugaha. Namun lagi-lagi, terjadi sesuatu yang aneh. Setelah dilakukan pengecekan tubuh, ternyata tidak ditemukan kontaminasi siluman termasuk dokter Kugaha sendiri. Semua orang bersih dari kontaminasi. Hal ini pun membuat Kazuma meragukan diri sendiri. Dia mulai berpikir, apa mungkin dia salah lihat? Kemudian di tengah-tengah keributan tersebut, Bishamon datang menemui mereka semua. Lalu Kazuma semakin terkejut karena dia tidak melihat kontaminasi pada tubuh Bishamon. Keesokan harinya, salah satu senjata suci Bishamon bernama Aiha secara diam-diam menemui Kugaha. Di sini terungkap bahwa orang yang berbuat dosa tersebut adalah Aiha. Pada dasarnya, dia merasa iri karena Bishamon tidak pernah memperhatikannya lagi. Lalu bagaimana bisa ketika dilakukan pengecekan tidak ditemukan kontaminasi apapun? Itu semua adalah berkat Kugaha. Dia adalah seorang dokter yang bisa meracik semacam obat untuk menyamarkan kontaminasi siluman. Termasuk kontaminasi pada tubuh Bishamon, Kugaha jugalah yang menyamarkannya. Jadi di antara semua senjata suci, terdapat dua orang yang melakukan konspirasi. Lebih tepatnya, Kugaha lah yang melakukan konspirasi ini. Aiha di sini hanyalah salah satu bagian dari rencana besar Kugaha. Dia juga sudah memberitahu Bishamon bahwa Kazuma pernah membantu ritual penyucian Yukine. Kugaha pun segera melakukan tahap berikutnya. Dia menemui Suzuha, lalu dia segera membunuhnya dengan menggunakan bantuan siluman. Setelah itu dia kembali dan memberitahukan berita kematian Suzuha. Tidak hanya itu, dia juga memfitnah Yukine dan juga Yato. Beberapa hari kemudian, Yukine berniat untuk menemui Suzuha di tempat seperti biasa. Lalu dia melihat Kazuma yang sedang menaruh bunga di tempat Suzuha meninggal. Yukine saat ini masih belum mengetahui bahwa Suzuha sudah mati. Dia pun memutuskan untuk mengikuti Kazuma dan secara tidak sengaja dia terteleportasi menuju ke kuil Bishamon.
Dari sinilah kemarahan Bishamon semakin memuncak. Pertama, berani-beraninya Yukine memasuki kuilnya. Kedua, berani-beraninya Kazuma melindungi Yukine. Kejadian ini pun membuat Bishamon memutuskan untuk memecat Kazuma. Setelah semua itu, Kugaha melakukan tahapan berikutnya. Dia menculik Hiyori dan juga Kazuma. Dari sini sudah terlihat bahwa rencana Kugaha adalah mengadu domba Yato dengan Bishamon. Dia ingin membuat Yato membunuh Bishamon. Tujuan utamanya adalah menggantikan Bishamon yang sekarang dengan Bishamon yang baru. Jadi begini, para dewa terlahir dari permohonan manusia. Meskipun dewa mati terbunuh oleh dewa lain, namun jika manusia masih mengingat dan masih meminta pertolongan, maka dewa yang sudah mati akan terlahir kembali. Begitu juga sebaliknya. Jika manusia sudah melupakan dewa, maka dewa tersebut akan mati secara otomatis. Kebetulan, Bishamon adalah dewa yang sangat populer. Ada banyak sekali orang-orang yang mengingatnya, jadi bisa dipastikan ketika dia mati, dia akan terlahir kembali. Kugaha melihat Bishamon yang sekarang sebagai dewa yang lembek. Padahal, Bishamon adalah dewa perang. Dewa perang tidak seharusnya bersikap seperti ini. Dewa perang seharusnya ganas dan tanpa ampun. Dia juga mengetahui hubungan buruk antara Yato dan Bishamon. Maka dari itu, Yato menjadi kunci utama untuk membunuh Bishamon. Yato dan juga Bishamon, dua-duanya termakan fitnah dari Kugaha. Yato pun mendatangi kuil Bishamon dengan tujuan untuk menyelamatkan Hiyori. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Sayangnya, Yato hampir kalah melawan Bishamon. Wajar saja karena senjata milik Bishamon jauh lebih banyak, sedangkan Yato hanya memiliki Yukine saja. Lalu, ketika Bishamon berniat membunuhnya, Yukine melindunginya hingga dia terbelah menjadi dua. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Yukine yang tadinya terbelah ternyata masih belum mati. Dia malah naik tingkat menjadi Shinki tingkat tinggi yang disebut dengan Hafuri no Utsuwa. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebut saja dengan senjata maha suci atau senjata suci tingkat tinggi. Bentuk senjatanya pun juga berubah, yang awalnya satu pedang panjang, kini menjadi dua pedang. Seorang senjata suci memang bisa naik tingkat apabila dia tulus melindungi majikannya. Dari sisi Bishamon, dia juga memiliki senjata maha suci, yaitu adalah Kazuma. Sayangnya, Kazuma saat ini sedang dikurung bersama dengan Hiyori. Pertarungan pun terus berlanjut. Kini, Yato cukup bisa mengimbangi kekuatan Bishamon. Lalu di tengah-tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba saja Bishamon terkontaminasi kutukan. Hal ini disebabkan oleh Aiha yang semakin dekat dengan siluman. Sama seperti yang dialami Yato pada season 1. Ketika Yukine hampir menjadi siluman, Yato juga terkena dampaknya. Aiha pun menyesali perbuatannya. Dia memutuskan untuk mengakui kesalahannya dan segera membebaskan Kazuma dan Hiyori. Seketika, mereka berdua menuju ke tempat Yato dan juga Bishamon. Mereka pun menghentikan pertarungan mereka berdua, lalu Kazuma pun memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Jadi selama ini, Bishamon menyimpan dendam terhadap Yato karena Yato sudah membunuh semua senjata sucinya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Yato justru menyelamatkannya. Dulunya, Bishamon seringkali terkontaminasi akibat dosa-dosa yang diperbuat oleh senjata sucinya. Namun karena dia memiliki sifat yang lembut, dia hanya menahan semua rasa sakit tersebut. Parahnya lagi, waktu itu tidak ada yang mengaku. Akhirnya terjadi keributan di antara sesama senjata suci. Mereka saling mencurigai satu sama lain. Tentunya, rasa curiga dan prasangka buruk semakin memberikan rasa sakit kepada Bishamon. Parahnya lagi, mereka semua bahkan saling membunuh satu sama lain. Kazuma yang pada waktu itu tidak berdaya, akhirnya memutuskan untuk pergi meminta bantuan. Dia pun menemui Yato dan memintanya untuk membunuh semua senjata suci milik Bishamon. Yato pun bersedia menerima permintaan tersebut. Mereka pun segera pergi ke tempat Bishamon. Lalu, sesampainya di sana, seluruh senjata suci Bishamon semuanya sudah menjadi siluman. Yato pun segera beraksi. Dia merubah Nora menjadi senjata, lalu dia segera membasmi semua siluman tersebut. Berkat Yato, Bishamon berhasil diselamatkan. Namun sayangnya, apa yang dilakukan Yato tidak diapresiasi. Bishamon justru menyimpan dendam terhadap Yato karena sudah membunuh semua senjata sucinya. Semua ini disebabkan karena sifatnya yang terlalu lembut. Bahkan, ketika semua senjata sucinya menjadi siluman, dia tetap tidak tega untuk membunuh mereka semua.
Sifat inilah juga yang membuat Kugaha menjadi jengkel hingga membuatnya berencana untuk menggantinya dengan Bishamon yang baru. Mengetahui semua ini, Bishamon akhirnya menghentikan pertarungannya dengan Yato. Dia pun hanya bisa menangis, meluapkan semua penderitaannya selama ini. Yato pun juga menyadari bahwa dia sudah terjebak fitnah adu domba. Kini tujuannya sudah berubah, yaitu menghajar Kugaha, si brengsek tukang adu domba. Yato pun dengan cepat memotong tangan Kugaha. Lalu Kugaha membalas dengan menggunakan bantuan siluman. Karena tanpa bantuan siluman, dia tidak akan bisa menang. Namun, meski sudah memakai siluman, dia tetap tidak bisa melawan Yato. Kemudian, tiba-tiba saja, Bishamon menghentikan pertarungan mereka. Lalu dia melepas segel dari Kugaha, kemudian dia pun dibuang begitu saja. Setelah semua kejadian itu, dendam Bishamon terhadap Yato kini sudah hilang. Kugaha dibuang dan sudah menjadi senjata suci tanpa majikan. Aiha dibersihkan dari kontaminasi melalui ritual penyucian. Dan kini, semua konflik yang dialami Bishamon sudah mereda sepenuhnya. Begitu pula dengan Yato, dia juga mendapatkan beberapa berkah dari semua kejadian ini. Pertama, permusuhannya dengan Bishamon sudah selesai. Kedua, Yukine sudah naik tingkat menjadi senjata maha suci. Ketiga, Hiyori membuatkannya sebuah kuil. Memiliki kuil adalah impiannya sejak dulu. Dengan memiliki kuil, kini Yato bisa memasuki tempat berkumpulnya para dewa-dewa yang disebut dengan Takamahagara. Atau jika di bahasa Indonesiakan, bisa disebut juga dengan kayangan. Tentunya, Yato sangat bahagia dengan semua ini. Namun sayangnya, semua kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu malam dia diserang oleh Nora dengan menggunakan siluman. Dan tidak hanya itu, Yato juga dipaksa untuk menjadi dewa bencana sama seperti dulu. Dia bersama dengan Nora kini kembali mengabulkan permintaan untuk membunuh seseorang. Cara kerjanya mirip seperti hitman atau assassin. Lalu kenapa dia bisa menurut begitu saja? Itu semua karena sosok misterius yang dipanggil dengan sebutan ayah. Baik Nora ataupun Yato, keduanya sangat patuh terhadap perintah ayah. Namun suatu ketika, Yato tiba-tiba memberontak karena dia teringat dengan Hiyori. Kemudian, si ayah menemuinya dan memberikan tugas terakhir. Jika Yato bersedia menerima tugas terakhir ini, maka dia akan dibebaskan seperti sedia kala. Si ayah meminta Yato dan juga Nora untuk pergi ke tempat yang disebut dengan Underworld, atau biar gampang sebut saja dengan neraka. Mereka ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pengguna sihir yang berada di neraka. Tentunya Yato tidak punya pilihan lain, dia pun bersedia mengerjakan semua tugas tersebut. Neraka sendiri adalah tempat berkumpulnya para siluman. Namun, yang harus diwaspadai bukanlah siluman, melainkan dewa penghuni neraka yang bernama Izanami. Tidak seperti dewa-dewa lain, Izanami adalah dewa yang abadi. Dia tidak akan mati meskipun manusia melupakannya. Namun satu kekurangannya adalah dia tidak bisa pergi meninggalkan neraka. Yato pun segera memasuki neraka. Lalu tak lama kemudian, dia bertemu dengan dewa keberuntungan bernama Ebisu. Ternyata yang disebut dengan pengguna sihir adalah Dewa Ebisu. Kenapa dia dijuluki sebagai penyihir? Karena dia memiliki siluman sebagai senjata tambahan. Ketika dewa-dewa lain bertemu dengan siluman, maka mereka akan segera membunuhnya. Namun, Ebisu berbeda. Ketika dia bertemu dengan siluman, dia justru merekrut mereka sebagai sekutu. Cara kerjanya sama dengan merekrut arwah untuk dijadikan senjata suci. Tentunya, hal ini adalah perbuatan yang melanggar aturan. Seorang dewa tidak seharusnya berteman dengan siluman. Perbuatannya juga diketahui oleh pihak kayangan. Dan Ebisu sekarang sudah resmi menjadi buronan para dewa, dan tugas Yato di sini adalah melindungi Ebisu. Ebisu pun mengajak Yato untuk menjelajahi neraka. Tujuannya adalah mencari Izanami dan meminta sebuah benda terkutuk yang disebut dengan kuas siluman. Tak lama kemudian, mereka disambut secara langsung oleh Izanami. Dari mata Yato, Izanami terlihat seperti Hiyori. Sedangkan dari mata Ebisu, Izanami terlihat seperti ibu-ibu pemilik restoran favoritnya. Memang ini semua adalah kekuatan milik Izanami untuk menjebak calon korbannya. Ebisu pun segera mengatakan keperluannya. Dia meminta Izanami untuk memberikan kuas siluman. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Izanami meminta salah satu dari mereka untuk tinggal di neraka sebagai timbal balik atas kuas siluman.
Ebisu sudah mengetahui semua ini, namun dia sudah membuat rencana untuk menipu Izanami. Dia berpura-pura bertarung melawan Yato. Lalu ketika Yato kalah, Izanami segera memberikan kuas siluman kepadanya, dengan harapan bahwa Yato akan tinggal di neraka bersamanya. Setelah berhasil mendapatkan kuas siluman, Ebisu mengajak Yato untuk pergi meninggalkan neraka. Tentu saja, rencana pelarian mereka tidak berjalan sempurna. Izanami jauh lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Dia tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Kemudian, untuk melarikan diri dari Izanami, Ebisu menggunakan kuas siluman untuk membuka portal menuju ke dunia luar. Portal yang terbuka tersebut juga dilihat oleh Bishamon, Hiyori, dan juga Yukine. Berkat itu, mereka akhirnya mengetahui di mana lokasi Yato berada. Ebisu pun berhasil keluar dari neraka, namun sayangnya Yato tertinggal di sana. Kemudian, Ebisu memberitahukan satu cara untuk mengeluarkan Yato dari neraka, yaitu dengan menggunakan metode pemanggilan roh. Cara kerja pemanggilan roh cukup sederhana, yaitu hanya dengan memanggil nama dewa tersebut dari dunia nyata. Namun, pemanggilan roh hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh dewa lain ataupun Shinki. Dan satu-satunya manusia yang berada di tempat tersebut adalah Hiyori. Mengetahui hal ini, dia pun segera melakukan ritual pemanggilan roh. Dia memanggil nama Yato berulang kali. Yato! Yato! Namun sayangnya tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan karena nama Yato adalah nama palsu. Kemudian, setelah berulang kali mencoba, Hiyori tiba-tiba saja menyadari nama Yato yang asli. Dia segera meneriakkan nama Yaboku. Yaboku! Lalu secara ajaib, Yato terbebas dari neraka. Di sini terungkap bahwa nama asli Yato adalah Yaboku. Yaboku kini berhasil keluar dari neraka. Namun, konflik masih belum mereda. Karena di saat yang sama, para dewa dari kayangan juga datang ke tempat tersebut. Tujuan mereka adalah membunuh Ebisu, karena dia sudah melanggar aturan. Bishamon dan juga Yato sempat melakukan perlawanan demi melindungi Ebisu. Mereka berdua nekat melindungi Ebisu karena mereka tahu bahwa dia memiliki tujuan yang baik. Memang benar, Ebisu sudah melanggar aturan, yaitu bersekutu dengan siluman. Namun tujuan dia yang sebenarnya adalah dia ingin mengendalikan siluman untuk melindungi manusia. Selama ini, umat manusia selalu diganggu oleh para siluman. Meskipun para dewa sudah membasmi banyak siluman, namun tetap saja jumlah mereka tidak berkurang. Oleh karena itulah, Ebisu berencana untuk merubah siklus tersebut. Daripada terus-terusan membasmi siluman, bagaimana kalau dikendalikan saja? Selain bisa melindungi manusia, para siluman juga bisa dimanfaatkan sebagai sekutu atau senjata tambahan. Untuk itulah, Ebisu nekat memasuki neraka demi mendapatkan kuas siluman. Sayangnya, dia harus rela mengubur harapannya. Dia terkena serangan gabungan dari dewa kayangan dan seketika dia langsung mati. Beberapa waktu telah berlalu semenjak insiden tersebut. Ebisu yang sudah mati kini bereinkarnasi. Dia terlahir kembali sebagai anak kecil. Ebisu adalah dewa keberuntungan yang sangat populer. Ada banyak sekali manusia yang mengingatnya. Oleh karena itulah, meskipun dia mati, dia akan terus terlahir kembali. Sedangkan Yato sendiri kini sudah kembali berkumpul dengan Yukine dan juga Hiyori. Seperti yang sudah dijanjikan, dia sudah melakukan tugas dari ayah. Oleh karena itulah, dia dibebaskan. Kemudian dia menemui Nora, lalu tanpa keraguan dia memotong ikatannya dengan Nora dengan cara melepas segel Shinki-nya. Hubungannya dengan Nora kini sudah berakhir selamanya. Kini dia kembali menjalani hari-harinya bersama Yukine. Masih ada banyak sekali misteri yang belum terungkap, seperti siapakah sosok ayah, apa hubungan Yato dengannya, apa hubungan Nora dengannya, kenapa Yato dan Nora selalu menuruti semua perintahnya. Semuanya masih menjadi misteri. Sayangnya cerita berakhir sampai di sini. Bagi yang penasaran, silahkan baca manganya sendiri. Noragami Aragoto selesai.